Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Gimana kabar kalian hari ini? Harus tetap semangat dong. Oke, di video ini aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya itu tentang piutang yang membahas lebih ke kartu piutangnya. Nah, untuk hari ini aku akan bahas tentang metode penghapusan piutang. Kalian masih ingat dong piutang itu apa? Ya, kalau bahasa kitanya sih atau bahasa mudahnya, piutang itu adalah orang lain yang punya utang ke kita. Nah, kenapa sih sampai bisa ada penghapusan piutang? Apa penyebabnya? Dan kira-kira metodenya ada berapa? Juga jurnalnya seperti apa? Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung belajar. Oke, kita mulai pembelajaran penghapusan piutang. Kita cari tahu artinya dulu ya. Apa sih sebenarnya penghapusan piutang itu? Nah, jadi penghapusan piutang itu artinya kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Jadi orang yang ngutang sama kita tuh udah nggak bisa bayar, jadi kita mengambil keputusan, ya udahlah dihapuskan saja piutangnya. Kira-kira kenapa kita mengambil keputusan dihapuskan piutang? Ya, mungkin misalkan beberapa alasannya itu seperti orang yang punya piutang ke kita itu misalkan bangkrut, udah sama sekali nggak bisa bayar. Kemudian misalkan pabriknya atau tokonya mengalami kebakaran hebat yang tidak memungkinkan dia untuk membayar piutangnya sama kita. Kemudian misalkan si orangnya kabur, kayak gitu ya. Atau alasan lainnya yang menyebabkan dia nggak bisa melunasi piutangnya sama kita, ya. Makanya itu akan merugikan kita. Untuk metode penghapusan piutang sendiri, itu terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah metode langsung atau istilah aslinya adalah direct method, ya. Kemudian yang kedua itu adalah metode tidak langsung atau pencadangan. Nama asingnya indirect method atau allowance method, ya. Jadi ada dua metode, metode langsung dan tidak langsung. Apa sih metode langsung dan tidak langsung itu? Nih penjelasannya ya. Kita mulai dari yang metode langsung dulu. Metode langsung itu adalah metode penghapusan piutang yang biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutang dengan baik. Ya, jadi langsung aja diputuskan berapa nih kira-kira piutang yang tidak tertagih tanpa perhitungan yang spesifik sebelumnya, ya. Apa sih jurnalnya ketika kita melakukan penghapusan piutang dengan metode langsung? Kita simak, jurnalnya adalah beban penghapusan piutang pada piutang usaha, ya. Kenapa? Karena timbul beban, artinya beban itu bertambah. Kalau beban bertambah, posisinya di debit. Nah, piutang kita karena nggak akan dibayar sama orang itu, berarti piutang kita akan berkurang. Piutang berkurang di mana? Di kredit, ya. Nah, jadi ini udah tahu dong kalau misalkan pencatatannya agak menjorok ke sebelah kanan, itu artinya posisi yang ini adalah di kredit, ya. Dan untuk XXX ini itu menunjukkan nanti nominalnya berapa, ya. Nah, bisa juga selain jurnalnya beban penghapusan piutang pada piutang usaha, bisa juga kalian menjurnal dengan akun kerugian piutang tak tertagih pada piutang usaha. Tetap ya, yang di kreditnya itu piutang usaha karena mengurangi jumlah piutang. Nah, yang debitnya untuk yang ini nama akunnya kerugian piutang tak tertagih. Jadi bebas sih kalian mau pakai yang mana aja ya. Nah, kita langsung ke contoh soal biar kalian lebih paham. Tanggal 1 April 2020, tagihan piutang kepada toko Alin sebesar 1.500.000 diputuskan untuk dihapuskan karena toko Alin sudah tutup dan tidak dapat dihubungi. Jadi ceritanya toko Alin itu ada piutang sama kita, tapi karena dia udah tutup dan gak bisa dihubungi, kita memutuskan untuk menghapuskan piutangnya toko Alin. Perintahnya, buatlah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut. Tadi jurnalnya kita harus mengkredit akun piutangnya dan mendebit akun beban. Kita lihat.
Ini untuk jurnalnya. Jurnalnya ini ya, karena tadi yang dihapuskan itu sebesar 1.500.000, maka kita akan catat tanggalnya dulu 2020 April tanggal 1. Nah, jurnalnya adalah piutangnya kita hapuskan sebesar 1.500.000, kemudian yang beban penghapusan piutangnya bertambah menjadi 1.500.000. Oke, paham? Ya. Kalau belum paham, aku masih punya contoh soal yang lain buat kalian. Nah, contoh soal yang kedua, gini. Tanggal 1 Mei 2020 diterima pembayaran dari toko Neva sebesar 3.500.000. Sedangkan total tagihan seluruhnya adalah 4 juta. Sisanya diputuskan untuk dihapuskan. Buatlah jurnal untuk pencatatan penghapusan piutang tersebut. Kalian jangan dulu lihat ke jawaban, kita analisis dulu soalnya ya. Di sini katanya kita nerima uang dari toko Neva sebesar 3.500.000. Itu berarti BKM ya, bukti kas masuk. Artinya kas kita akan bertambah karena uangnya dibayarin dari toko Neva. Nah, tapi total piutang seluruhnya itu ada 4 juta. Tadi kita nerima 3.500.000. Nah, berarti yang sisanya itu berarti 4 juta dikurangi 3.500.000 sebesar 500.000, itulah yang dihapuskan ya. Jurnalnya seperti biasa kita isi tanggal. Nah, tadi yang pertama itu kita menerima kas sebesar 3.500.000. Berarti kas bertambah disimpan di debit sebesar 3.500.000. Kemudian total piutang yang dihapuskan selisih dari 4 juta dikurangi 3.500.000, kita masukkan dengan nama akun beban penghapusan piutang 500. Nah, terus yang terakhir kita ngejurnal total seluruh piutangnya ya. Piutangnya adalah 4 juta. Tapi ingat, piutang kita berkurang, maka harus dicatat di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Paham? Semoga bisa paham ya. Oke, masih ada contoh satu lagi buat kalian. Tanggal 1 Juni diterima tagihan dari toko Radit sebesar 1 juta rupiah yang padahal sebelumnya sudah diputuskan untuk dihapuskan. Ya, buatlah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut. Kita cerna lagi soalnya. Kita nerima dari toko Radit sebesar 1 juta yang padahal sebelumnya itu sudah dihapuskan. Artinya yang 1 juta ini tadinya udah dihapuskan. Mungkin karena toko Radit ini ada keinginan, ada tekad baik buat bayar, makanya toko Radit itu kembali bayar ke kita ya, membayarkan piutangnya. Kita lihat. Jurnal yang pertama kalian harus buat adalah tentang mengkredit akun beban penghapusan piutang, karena yang tadinya sudah dihapuskan itu dimunculkan kembali. Nah, kalau pas penghapusan kan bebannya di debit ya. Sekarang karena harus dimunculkan itu jadi di kredit. Kebalik. Nah, piutangnya jadi di debit karena dimunculkan kembali. Jadi timbul lagi piutang ya. Nah, jadi jurnalnya piutang usaha pada beban penghapusan piutang sebesar 1 juta rupiah. Debit 1 juta, kreditnya 1 juta. Nah, saat Radit bayar, itu artinya ada BKM ya, ada kas masuk ke perusahaan, itu kita mendebit akun kas sebesar 1 juta rupiah dan mengkredit akun piutang sebesar 1 juta rupiah juga ya. Sekali lagi, yang ini jurnal yang pertama itu saat memunculkan kembali piutang yang sudah dihapus dengan cara membalik akunnya. Beban penghapusan piutang yang tadinya di debit kalian simpan di kredit, piutang usaha yang tadinya di kredit kalian simpan di debit. Nah, kalau udah ngejurnal ini ceritanya piutang itu sudah muncul kembali. Nah, lalu si Radit bayar 1 juta, maka kas kita bertambah sebesar 1 juta, piutangnya berkurang sebesar 1 juta. Paham? Oke, nah ini adalah contoh untuk metode langsung atau direct method. Sekarang aku akan contohin buat yang metode tidak langsung atau metode cadangan. Ya, kita lihat.
Nah, dari artinya dulu, metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Jadi ini akan rutin, perusahaan akan membaca situasi, kira-kira perusahaan mana saja yang nantinya tidak mampu melunasi piutangnya. Atau misalkan perusahaan udah mengira-ngira nih, untuk perusahaan A misalkan jumlah piutangnya yang kira-kira nggak akan tertagih sekian, untuk perusahaan B sekian. Jadi ada taksiran sebelumnya ya untuk kerugian piutang yang nantinya tidak akan tertagih sama kita. Nah, untuk jurnalnya itu ada saat mencadangkan kerugian piutangnya dan juga saat menghapuskan piutangnya. Nah, kita lihat pas jurnal mencadangkan kerugiannya dulu. Karena metode cadangan, kita harus memunculkan akun cadangan ya. Untuk debitnya sama, beban kerugian piutang, tapi di sini karena metodenya yang cadangan atau tidak langsung, maka yang kreditnya bukan piutang, tapi cadangan penghapusan piutang ya. Kenapa? Karena di sini metode tidak langsung, jadi nggak langsung dihapus piutangnya, tapi dibuat cadangannya dulu, ya. Nah, kemudian jurnal saat menghapuskan piutang. Nah, yang tadinya cadangan itu ada di kredit, kita pindahkan ke debit, ya, karena ini akan dihapuskan. Kemudian yang kreditnya adalah tetap piutang usaha, artinya piutang berkurang atau piutang akan dihapuskan ya. Kalian lihat sekali lagi, karena ini metode tidak langsung, jadi akan ada saat mencadangkan dulu ya dengan jurnal beban kerugian piutang pada cadangan penghapusan piutang. Baru setelah itu dilakukan penghapusan piutang dengan menjurnal cadangan penghapusan piutang debit dan piutang usahanya kredit. Ya, beda dengan metode langsung, beban pada piutang, langsung dihapuskan piutangnya. Kalau metode tidak langsung, ada akun cadangan. Ya, nah untuk memperjelas, aku akan kasih contoh juga sama kalian. Nih, kita baca. Tanggal 1 Januari 2020 dicadangkan penghapusan piutang toko Lula sebesar 5% dari total seluruh tagihan 5 juta. Karena toko Lula sudah bangkrut, ya. Buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Di sini katanya kita mencadangkan kerugian piutang itu sebesar 5% dari total 5 juta. Nah, sesuai tadi jurnalnya, kita harus mencadangkan dulu, jangan langsung dihapuskan, karena ini metode tidak langsung. Gimana jurnalnya? Nah, saat mencadangkan, kita mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Untuk nominalnya, ini adalah dari 5% dikali 5 juta sebesar 250.000. Ini baru dicadangkan saja. Nah, nanti ketika piutangnya benar-benar dihapus, kita akan mendebit akun cadangan piutang yang tadinya kredit, kita pindahkan ke debit sebesar 250.000 dan mengkredit akun piutang sebesar 250 ya. Kita ke contoh berikutnya. Nah, ternyata misalkan si Lula itu meskipun udah bangkrut, dia akan tetap membayar piutangnya sama kita. Tiba-tiba menghubungi gitu ya ke kita, terus dia bilang, oke, aku akan bayar piutang aku yang kemarin. Nah, akunnya itu adalah memunculkan piutang usaha pada cadangan kerugian. Ya, dibalik posisinya sama seperti yang metode langsung. Kemudian saat Lula benar-benar bayar piutangnya, maka kas akan kita terima. Maka jurnalnya adalah kas di debit dan piutangnya di kredit. Kas di debit menerima bayaran dari Lula, kemudian piutang berkurang, maka dia posisinya di kredit.
kalian ulang lagi dari awal supaya kalian lebih paham banget perbedaan metode langsung dan tidak langsung ya. Kalau dari aku gini sih, biar kalian cepat menghafalnya. Kalau metode langsung itu dia mendebit akun beban, kemudian langsung mengkredit akun piutang ya. Kalau misalkan metode tidak langsung, dia ada akun mencadangkan dulu. Baru nanti tahap keduanya melakukan penghapusan piutang dengan cara mengkredit akun piutang. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian bisa paham. Yap, cukup sekian untuk pembahasan metode penghapusan piutang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Supaya aku terus semangat sharing ilmu sama kalian dan juga terus semangat buat selalu bikin materi-materi pembelajaran berikutnya. Yap, aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.